saya ingin sedikit cerita ke belakang sedikit. Ini sebetulnya sebuah usaha, sebuah gagasan, atau sebuah tindakan yang sudah tertunda selama lebih dari 100 tahun. Ya. Nah, 1 abad lebih. Saya ceritakan begini, pada tahun 1896, itu di dunia barat ada sebuah kejutan. Kita tahu pada sekitar abad-abad 19 itu musik yang dominan di seluruh dunia itu adalah musik yang datang dari Eropa, musik-musik barat, ya. Terutama yang kita kenal dengan istilah musik-musik klasik. Ya, musik klasik itu menyebar luas, tidak hanya di Eropa, tapi juga di negara-negara jajahannya, terutama Indonesia. Ya. Dalam hal ini terutama tempat yang menjadi pusat perkembangan musik klasik adalah di Semarang dan di Batavia, ya, di Jakarta. Itu pada abad ke-18 saja itu di Batavia itu sudah disamakan dengan Praha. Praha pada waktu itu menjadi pusat musik di Eropa, musik klasik. Pada waktu itu tahun 1757 ada seorang ilmuwan menulis kepada orang ilmuwan Jerman menulis kepada kalangan musik di Jerman bahwa kehidupan musik di Batavia pada waktu itu sama dengan kehidupan musik di Praha. Jadi Anda bisa bayangkan di negeri koloni seperti pada waktu itu tentu saja seperti Jakarta itu punya kegiatan musik yang luar biasa. Ya. Nah, pada akhir abad 19 di Paris itu ada sebuah event yang namanya Paris Expo. Event itu tahun 1896. Itu sebuah eksposisi kayak World Expo sekarang ini. Cuma terutama yang ditekankan adalah eksposisi dari negara-negara koloni. Jadi Colonial Expo. Indonesia pada waktu itu punya sebuah pavilion yang luar biasa besarnya. Tentu saja di bawah kekuasaan Belanda kita pada waktu itu. Nah, pada waktu itu di pavilion Indonesia ada seorang komponis dari Prancis namanya Claude Debussy. Itu seorang komponis yang pada waktu itu dia masih muda sekali, ya. Itu era yang namanya kalau dalam dunia musik klasik era romantik, ya. Komponis-komponis yang besar itu mungkin Anda suka dengar namanya Franz Liszt, Chopin gitu, ya. Itu komponis-komponis yang besar pada waktu itu. Wagner, itu semua mereka dominan, istilahnya mereka seperti apa ya, raja-raja lah yang menguasai dunia musik di Eropa. Nah, pada waktu itu Debussy itu masih muda. Nah, dia karena muda, dia sangat senang sekali mencoba tentu saja mencari gagasan baru, ya, di Eropa ini. Karena tidak mungkin dia ini bisa melawan tokoh-tokoh yang sudah hebat seperti itu, yang sudah sangat dominan. Nah, pada waktu itu kebetulan iseng-iseng dia datang ke pavilion Indonesia. Pada waktu itu kebetulan ada sebuah pertunjukan musik yang di telinga dia ini aneh sekali. Bunyinya enggak sedikit pun tidak sama dengan musik barat. Dan musik-musik ini alatnya semuanya perkusi. Alat perkusi. 1-2 sekali alat melodi sehingga benar-benar memberikan sebuah katakanlah fenomena yang lain sekali. Pada waktu itu dia sangat terkesima mendengar musik itu karena musik itu menurut di dalam pendengaran dia lebih kompleks dari sebuah musik orkes simfoni. Sementara alat-alat musik yang namanya perkusi di dalam orkes simfoni barat itu perannya minim sekali dibandingkan dengan musik yang dia dengar. Nah, pada waktu itulah dia terinspirasikan sehingga dia menciptakan sebuah bentuk musik baru yang akhirnya diberi nama oleh para kritikus pada waktu itu musik-musik impresionisme. Jadi ini sebuah perubahan yang sangat dahsyat sekali di akhir abad ke-19 yang pada akhirnya begitu menginjak abad 20 berubah semua katakanlah paradigma musik abad 20 di barat. Sama sekali berubah. Begitu Claude Debussy melahirkan sebuah karya dengan yang diinspirasikan oleh musik yang dia dengar ini, yang tidak lain adalah musik gamelan pada waktu itu. Seluruh tatanan dunia musik klasik di barat berubah. Nah, Anda bisa bayangkan betapa pentingnya yang namanya peran musik gamelan dalam sejarah musik abad 20 di dunia. Nah, ini kita nggak ngerti, gitu loh. Seringkali kita nggak tahu. Nah,
yang namanya gamelan ini adalah bagian dari apa yang kita katakan world music sekarang ini. Gitu. World music adalah istilah yang baru, tapi barangnya sebenarnya barang lama. Gitu. World music pada dasarnya sebenarnya adalah musik tradisi. Pada dasarnya, yang non barat, yang lahir dan berkembang di luar benua Eropa dan Amerika. Sehingga pada waktu itu untuk menggabungkan, menamakan itu menjadi sebuah genre yang general, mereka mengatakan world music. Nah, saat ini world music sudah berkembang jauh sekali. Tidak hanya musik-musik yang tradisional 100%, tapi juga berkembang menjadi musik-musik modern yang akarnya tetap pada tradisi.